anak Abraham, sama seperti bapaknya. Ishak dan istrinya Ribka sangat dekat dengan Allah. Umur mereka makin lama makin bertambah, tetapi mereka belum juga mempunyai anak. Hati mereka sangat sedih, tetapi mereka tidak pernah berhenti berharap pada Allah. Ini mereka sepanjang hari berdoa terus sama Tuhan, supaya mereka itu mempunyai keturunan. Suatu waktu Allah mengabulkan doa mereka. Allah memberikan mereka anak kembar. Dua-duanya laki-laki. Biarpun mereka anak kembar, rupa mereka sangat berbeda. Anak yang lahir pertama itu tubuhnya berwarna merah dan seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan bulu. Orang tuanya menamakan dia Esau. Nah, ini bayi yang berwarna merah ini namanya adalah Esau. Dan anak yang kedua itu tubuhnya bersih dan penampilannya biasa-biasa saja seperti kebanyakan bayi. Nah, ini anak yang kedua. Anak yang kedua ini tubuhnya bersih. Dia berbeda dengan anak yang pertama. Kalau yang ini banyak sekali bulu di tubuhnya dan dia berwarna merah. Tuh. Anehnya ketika lahir, bayi yang lahir belakangan memegang tumit kakaknya. Bayi yang kedua ini diberi nama Yakub. Ini namanya Yakub dan ini namanya Esau. Ini namanya apa? Esau. Ini Yakub. Oke. Nah, ini setelah dewasa Esau jago berburu. Nah, ini dia sudah dewasa nih. Dia sudah dewasa, dia jago sekali berburu nih. Dia berburu kelinci, lihat nih. Dia suka pergi mencari hewan buruan. Yakub seorang yang pendiam, dia lebih suka tinggal di rumah. Kedua anak ini benar-benar lain sekali kelakuannya. Kalau Yakub, dia suka diam di rumah. Kalau Esau, dia suka berburu. Itu perbedaan antara mereka berdua. Ishak sayang pada Esau karena Ishak suka sekali makan daging buruan yang diberikan Esau. Bapaknya suka banget sama anaknya yang pertama yang bernama Esau karena bapaknya suka sekali hewan yang suka diburui oleh Esau. Nih, suatu kali ketika Yakub sedang masak, ini anaknya yang nomor 2 yang sedang masak, datanglah Esau dari perburuannya. Esau datang tuh, dia baru selesai dari berburu hewan. Dia lelah dan lapar. Lalu kata Esau pada Yakub, boleh minta sup kacang merah yang kamu masak itu? Kata Esau pada Yakub, adiknya. Terus Yakub menjawab, boleh saja, tapi jual dulu hak kesulunganmu ke saya, kata Yakub. Esau menjawab, sebentar lagi saya mati karena lelah, jadi apa gunanya hak kesulungan itu? Yakub berkata lagi kepada Esau, janjilah dulu. Esau berjanji pada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya dengan harga semangkuk sup. Esau makan sup kacang dan roti Yakub dengan lahap. Nih, ini bapak Esau dan Yakub. Karena bapak Esau dan Yakub udah tua, matanya tidak lagi jelas melihat. Bapak Yakub memanggil Esau, anak sulungnya, anakku, kata bapaknya. Saya sudah tua dan tidak lama lagi saya akan mati. Sekarang kamu pergilah berburu lalu masak buat saya, kata bapak Esau kepada Esau. Saya akan memberkati kamu sebelum saya mati, kata bapaknya. Ishak dan Esau tidak tahu bahwa pembicaraan mereka didengar oleh Ribka. Ribka meneruskan isi pembicaraan mereka ini kepada Yakub. Ribka menyuruh Yakub mengambil 2 anak kambing yang baik. Kambing itu dipotong lalu dimasak oleh Ribka.
Ribka berkata kepada Yakub, "Bawa makanan ini ke bapakmu supaya dia memberi berkatnya kepadamu." Itu bikin sopan. Yakub takut bapaknya tahu bahwa dia bukanlah Esau. Sebab badan Esau berbulu sedangkan dia tidak. Dia juga takut ayahnya bukan memberkati tapi malah mengutuknya karena Yakub sudah berbohong. Jadi dia takut bapaknya marah. Nih, ibunya punya akal. Dia mengambil pakaian Esau lalu dipakaikan pada Yakub yang badannya tidak berbulu. Sedangkan tangan dan leher Yakub dibungkus dengan kulit kambing. Kemudian Yakub pergi membawa makanan ke tempat ayahnya. Ini makanan. Nah, ini Esau anakmu datang, Bapak, kata Yakub. Dia sudah berbohong kepada ayahnya. Ishak yang tidak melihat memberkati Yakub walaupun dia heran karena suara Yakub itu tidak mirip dengan Esau. Dia sama sekali tidak mengira bahwa dia sudah ditipu oleh Yakub dan Ribka istrinya. Setelah Yakub mendapat berkat itu, Esau datang ke ayahnya. Bukan main Esau kecewa dan sedih setelah tahu bahwa berkat yang paling berharga itu sudah diambil adiknya yaitu Yakub. Dia marah dan mau membunuh Yakub. Yakub menjadi ketakutan dan melarikan diri. Nah, sebelum Yakub berangkat, Ishak menasihati supaya dia mencari istri yang taat pada Allah. Nah, Ishak ini bapak Yakub dan Esau. Yakub pun berjanji akan mengikuti nasihat Ishak, bapaknya. Lalu Yakub pergi ke rumah pamannya Laban, saudara ibunya. Karena perjalanannya sangat jauh, Yakub kelelahan. Dia tertidur di tanah terbuka. Nah, ini Yakub tertidur di sini karena dia terlalu kecapean. Dalam tidurnya, Yakub bermimpi melihat sebuah tangga yang sangat panjang sampai ke langit ini. Nih, tangganya. Ia juga melihat Allah berdiri dan berbicara padanya, "Saya akan selalu beserta kamu dan saya akan tetap melindungi kamu kemanapun kamu pergi." Nah, ini Yakub terbangun dan mengucap syukur serta memuji kebaikan Allah. Setelah itu, Yakub meneruskan perjalanannya ke rumah pamannya yang bernama Laban dengan hati yang senang. Ini topi. Iya, ini tasnya. Dengan hati yang senang karena sekarang dia tahu Allah akan selalu menyertai dan melindungi dia. Pada suatu waktu, Yakub melihat ada sumur dan di dekatnya ada 3 ekor kambing domba yang sedang berbaring. Ya, ini kambing domba. Orang-orang menggunakan air sumur itu untuk memberi minum pada ternak mereka. Yakub pergi mendekati para gembala itu. Nih, ini gembala yang Yakub dekati. Dan dia bertanya, "Di mana Laban tinggal?" Laban itu nama pamannya. Dia bertanya, "Di mana tempat tinggal Laban?" pamannya. Tiba-tiba datang seorang gadis menggiring kambing dan domba ke sumur itu. Ini gadis yang mengiring kambing dan domba. Para gembala memberitahu bahwa gadis cantik itu adalah anak Laban. Dia adalah anak dari pamannya Yakub yang bernama Rahel. Yakub datang mendekati Rahel dan menolong gadis itu menggulingkan batu yang menutupi sumur. Ini sumurnya. Yakub menceritakan pada Rahel bahwa dia anak dari Ribka, bibi Rahel. Si gadis senang bisa bertemu dengan saudara sepupunya. Ini saudara sepupunya anak dari pamannya yang bernama Laban. Rahel langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan pertemuannya dengan Yakub pada Laban. Ini Laban yang Yakub sedang mencari tahu di mana rumahnya. Laban adalah paman dari Yakub dan Esau. Mendengar keponakannya datang dari jauh, yaitu keponakannya adalah Yakub, Laban pergi mencari Yakub. Laban, ayah Rahel, mengajak Yakub untuk tinggal di rumahnya.
selama 14 tahun Yakub bekerja pada pamannya. Pada akhirnya Yakub nikah dengan Rahel, anak mamanya. Ya, ini mereka menikah. Nah, ketika kemarin nikah juga. iya, ketika Yakub hendak menyeberangi harta bendanya, menyeberangkan harta bendanya, tiba-tiba seorang laki-laki menyerangnya dan mereka pun bergulat nih. Mereka bertengkar di sini. Yakub bergumul sekuat tenaganya dan orang itu tidak dapat mengalahkan dia. Di perkelahian itu berjalan lama sekali. Pada paginya, waktu matahari baru akan terbit, orang itu berkata, "Biarkan saya pergi." Yakub tidak membolehkannya pergi. "Saya tidak akan membiarkan kamu pergi sebelum kamu memberkati saya," kata Yakub kepada orang ini. Yakub tahu bahwa orang itu adalah malaikat Allah, dan malaikat Allah itu memberkati Yakub dan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Yakub kembali melanjutkan perjalanan bersama rombongannya. Di tengah perjalanan ia mendengar bahwa Esau kakaknya sedang berjalan menemui Yakub. Yakub menjadi bingung dan ketakutan. Yakub masih ingat bagaimana dia menipu Esau kakaknya. Esau datang dengan membawa ratusan pasukan. Nah, ini Esau datang. Yakub ingin melindungi istri dan anaknya. Dia pergi menghampiri Esau lalu sujud minta maaf pada kakaknya. Ini kakaknya. Ini prajurit kakaknya. Ini istrinya Rahel dan anak-anaknya Yakub. Nah, dengan berbesar hati Esau mendekati Yakub. Dia memeluk dan mencium adiknya. Semua orang yang melihat mereka heran, apalagi istri dan anak Yakub, karena mereka mengira bahwa Esau kakaknya Yakub akan marah kepada Yakub. Semua orang merasa senang melihat kakak beradik ini telah berbaikan kembali. Oke, sekian cerita dari Esau dan Yakub.